Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk bisa menghadiri acara diseminasi saya, yaitu mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Oke. Untuk judul aksi nyata ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman belajar tentang budaya positif. Berikutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri juga orang-orang hebat yang membersamai saya selama mengikuti program guru penggerak ini. Yang pertama ada Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Rostini SPD MPD. Yang kedua ada pengajar praktik saya yaitu Bapak Arizal Ganjar Ramadan SPDI. Dan yang ketiga adalah saya sendiri selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung, yaitu Neneng Dewi Purwanti SD dari SDN 006 Buah Batu. Adapun konsep inti mengenai budaya positif ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada 5 posisi kontrol. Yang kelima ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, mungkin di sini Ibu dan Bapak Guru sudah tidak asing lagi mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada kompetensi dan juga pengembangan karakter sesuai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Boleh saya bertanya, apakah Bapak dan Ibu Guru di sini sudah mengenal mengenai profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensinya? Ada 6. Ada yang bisa membantu saya menyebutkan? Boleh, Bu Siti. Boleh, tepuk tangan Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kata Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kritis. Oke. Terima kasih Ibu Siti telah membantu saya menyebutkan 6 dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Oke, Ibu Bapak, di sini saya ingin bertanya. Jika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu Guru? Ya, bagaimana Bu Yanti? Oke, jadi kita sering sekali menghubungkan kata disiplin itu dengan sebuah aturan. Betul begitu Bapak dan Ibu? Betul. Mungkin ketika kita membayangkan disiplin itu tata tertib, aturan, kepatuhan. Atau seringkali kata disiplin itu dikaitkan dengan pemberian hukuman jika seseorang dikatakan tidak disiplin. Seperti itu? Ya. Jika disiplin itu sebenarnya untuk disiplin positif tidak selalu harus memberi hukuman, tapi disiplin itu harus muncul dari diri siswa itu sendiri yang merupakan motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain melakukan disiplin positif. Di sini ada pengertian atau istilah disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kesempatan merdeka. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disciplinary, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah menguasai orang lain mendisiplinkan diri kita.
Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara ini, jadi arti kata merdeka di sini adalah murid harus mampu mendisiplinkan dirinya sendiri. Jikalau tidak bisa melakukan disiplin sendiri, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang ketiga yang mampu membantu dirinya untuk melakukan disiplin yang positif. Dan berikut adalah beberapa pendapat mengenai disiplin positif. Yang pertama adalah menurut William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki tujuan. Yang kedua adalah menurut Diana Clausen tahun 1998. Dengan demikian, nilai-nilai pencerahan yang dijalani yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi untuk mendisiplinkan seseorang haruslah memunculkan motivasi intrinsik yang terdapat dalam dirinya sendiri. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi inti dari disiplin positif itu yaitu merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan juga pembentukan motivasi intrinsik pada murid itu sendiri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dalam diri murid ketika berhasil mendisiplinkan dirinya sendiri. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dibantu oleh Ibu Siti membacakannya. Terdapat 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang muncul menurut beberapa pendapat. Di antaranya ada pendapat dari FYP mengenai sikap murid. Ibu Tisa bisa membantu saya untuk menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam FYP tentang sikap murid. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, terima kasih Ibu Sita. Bu Tisa bisa beri tepuk tangan buat Ibu Tisa. Berikutnya mengenai motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini didasarkan atas 3 motivasi yang biasanya muncul. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan diri dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harga diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di antara ketiga motivasi ini, ada yang termasuk ke dalam motivasi internal dan ada yang termasuk ke dalam motivasi eksternal atau eksplisit. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, untuk yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini masuknya ke dalam motivasi intrinsik atau internal atau eksternal. Coba, untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan, kira-kira ini berasal dari internal atau eksternal? Bagaimana Ibu Erna? Internal. Kita cek jawaban dari Ibu Erna. Dan ternyata itu adalah motivasi eksternal karena dia takut dihukum. Jadi bukan karena kesadaran dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, di sini ada motivasi perilaku untuk mendapat ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain ini untuk memperoleh penghargaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, ini masuknya ke dalam motivasi eksternal atau internal? Bagaimana? Sebelah sini menjawab eksternal dan sebelah sana menjawab internal.
ada yang eksternal juga. Kita cek jawabannya. Dan ternyata untuk memperoleh penghargaan itu masuk ke dalam motivasi eksternal karena dia ingin dihargai, ingin diberi hadiah oleh orang lain. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kira-kira ini eksternal atau internal? Bagaimana? Internal. Kita cek jawabannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semua buat ibu bapak guru dan sini. Betul sekali. Jadi ini motivasi internal yang berasal dari dirinya sendiri karena dia ingin menghargai dirinya sendiri dan juga dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti tadi nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil Pancasila dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Lalu ibu bapak, saya ingin bertanya lagi, apakah bapak dan ibu pernah menemukan siswa atau murid yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Apakah ada? Ada. Oke, ada. Bentuk seperti apa dari pelanggarannya? Ada yang bisa membantu? Oke, Pak Sujana, boleh. Dari keyakinan kelas ada satu kata yang harus dilaksanakan murid, ternyata melanggar itu tidak disiplinan waktu. Oh, disiplin waktu, mungkin terlambat datang begitu Bapak. Oke, lalu bagaimana tindakan yang Bapak lakukan terhadap murid tersebut? Tindakannya pertama kali bertanya kenapa bisa terlambat, dan kalau kita meyakini bahwa anak itu jujur, berarti kita memberikan apa istilahnya nasihat. Kalau tidak jujur ya mungkin kita lebih menambah sanksi lagi mungkin dengan cara apa? Oke, sanksi berupa apa yang Bapak berikan kepada murid tersebut? Untuk karena kita dari sekolah mungkin yang sifatnya mendidik. Seperti? Di antaranya karena kita ada adiwiyata, mungkin kita memberikan ya membersihkan gitu halaman depan kelasnya. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Sujana. Ya, Bapak Sujana sangat baik hati, bukan baik hati apa ya sebutnya. Jadi sebelum menjas anak itu bersalah, beliau menanyakan dulu alasan mengapa sampai anak itu kesiangan sampai akhirnya diberikan sanksi ya Pak ya, hukuman. Baik. Dan ternyata selama ini ketika kita menemukan anak yang melakukan pelanggaran baik dari tata tertib ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat, mungkin sebagian besar kita memberikan hukuman. Bukan seperti itu Bapak Ibu? Oke, hanya saja bentuk hukuman ini sudah sesuai tidak dengan masalah atau kesalahan yang mereka perbuat. Nah, kita di sini akan membandingkan antara perbedaan antara hukuman, kemudian ada ini konsekuensi, sebenarnya konsekuensi dan juga restitusi. Antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Terkadang karena sering anak itu diberi hukuman, paling diberi hukumannya itu. Jadi mereka cenderung akan mengulangi perbuatan itu kembali. Tapi jika konsekuensi ini memerlukan pemantauan dan pengawasan terus-menerus dari guru. Kemudian jika restitusi, ini murid belajar untuk bertanggung jawab. Jadi diberikan tanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian jika hukuman itu sifatnya mendorong dan konsekuensi juga mendorong, sedangkan restitusi ini mendorong munculnya disiplin positif pada diri siswa. Kemudian yang ketiga, jika hukuman dan anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi anak cenderung menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Saya lebih baik tidak jujur, karena kalau saya jujur berbuat salah, maka saya akan dihukum oleh bapak dan ibu guru. Tapi jika konsekuensi ini akan mendorong anak untuk taat terhadap aturan. Dan jika restitusi, ini anak akan belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri
dengan solusi-solusi yang dia yakini akan memecahkan masalah yang dia alami. Kemudian jika hukuman ini bersifatnya dibuat oleh guru itu sendiri yang memberikan dan juga menjelaskan hukumannya. Kemudian jika konsekuensi ini dibuat antara guru dan murid. Dan restitusi ini dibuat sendiri oleh murid. Jadi murid yang menemukan solusinya sendiri. Kemudian jika hukuman mencoba mengendalikan anak dengan penguatan positif, dan jika konsekuensi mencoba mengendalikan anak dengan penguatan positif juga, tapi jika restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atas permasalahannya sendiri, juga sekaligus bertanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Jadi menurut Bapak Ibu, lebih baik kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Bagaimana? Restitusi. Oke, sekarang saya akan menyajikan beberapa masalah. Nah sekarang saya akan meminta Ibu Bapak untuk menentukan apakah ini termasuk ke dalam hukuman, konsekuensi atau restitusi. Di sini ada sebuah kasus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita cek jawabannya. Ternyata betul, hukuman. Karena apa, Bu? Ada yang bisa menjelaskan? Iya. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Iya, karena di sini hukuman yang diterima tidak sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat. Ya, jadi ini termasuk ke dalam hukuman, bukan konsekuensi. Karena kalau konsekuensi itu adalah berkaitan dengan kesalahan yang dia perbuat. Lanjut, Bu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi kita cek. Ternyata betul. Jawabannya adalah konsekuensi karena sudah sepadan dengan perbuatan yang dia lakukan. Next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Bagaimana? Hukuman. Coba kita cek jawabannya. Ternyata betul, jawabannya adalah hukuman. Next. Saya boleh meminta tolong guru Mini untuk membacakannya, guru Mini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kira-kira ini apa, Bu? Konsekuensi. Oke, konsekuensi atau sanksi. Dan ternyata betul. Lagi. Coba Ibu Tisa. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Coba ini apa ini? Hukuman. Hukuman, kita cek. Wis, sudah pada hebat ini Bapak dan Ibu guru semuanya. Lagi, Bu. Bu Rika, tolong Bu Rika. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini bagaimana ini? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Kita cek hukuman. Oke, betul. Karena tidak sepadan dengan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian Ibu Alum, bisa tolong dibacakan? Tidak kelihatan, Bu Alum. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Apa? Sanksi atau konsekuensi ya? Kita cek. Oke. Dan ternyata betul jawabannya adalah konsekuensi karena sepadan dengan perbuatan yang dia lakukan. Ini bagaimana nih? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke. Konsekuensi apa hukuman? Kita cek. Dan jawabannya betul sekali konsekuensi. Terakhir nih, Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk dalam pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Kita cek. Konsekuensi, ternyata hebat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semua. Ya, ini tidak termasuk berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Sama-sama dihukum berlari, tapi konteksnya berbeda. Kalau yang tadi karena dia tidak
tidak datang tepat waktu. Kalau yang ini juga sama, tidak datang tepat waktu. Hanya ada hanyanya Bu di sini. Kenapa? Iya betul, karena saat pelajaran PJOK. Jadi itu berkaitan dengan kegiatan fisik anak tersebut. Ada satu lagi ternyata Bapak Ibu, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Betul sekali jawabannya, hukuman. Oke. Nah, tentunya Ibu dan Bapak Ibu, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Biasanya orang akan menempuh berbagai cara, baik cara yang positif maupun bahkan cenderung cara negatif supaya kebutuhan ini tercapai. Nah, di sini dalam budaya positif terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang, rasa cinta dan diterima. Yang ketiga ada kebutuhan kebebasan. Yang keempat ada penguasaan dan yang kelima ada kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kebutuhan makan. Waalaikumsalam Bunda. Iya, tidak apa-apa Bunda. Iya. Enggak Bunda. Oke, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kalau sakit, makan, minum, tidur itu masuk ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan akan kasih sayang ini adalah kebutuhan untuk bisa berkoneksi atau berhubungan dengan manusia lainnya, sehingga dia bisa memberi dan menerima kasih sayang, juga merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Nah, di sini kebutuhan akan penguasaan, merasa dirinya dihargai, merasa dirinya berharga, diakui, dihormati, juga membuat perbedaan dan juga mencapai prestasi. Selanjutnya adalah kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan kebebasan, di mana kebutuhan kebebasan ini merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Karena di sini murid atau anak-anak cenderung lebih suka banyak bergerak dan juga ingin mencoba sesuatu yang mereka anggap menarik dan juga sesuatu yang baru mereka dapatkan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan, untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya ada sebuah kasus yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Kemudian tingkahnya membuat gurunya, yaitu Ibu Ani, bingung dan akhirnya beliau berlari mengejar Bimo. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo, dan berikut jawaban Bimo ketika ditanya oleh Ibu Ani. Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu guru hebat, kebutuhan dasar apa yang dicoba Dino untuk terpenuhi? Coba, kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Kita cek jawabannya. Ternyata betul. Dino di sini membutuhkan cinta dan kasih sayang. Terlihat dari kata-katanya, Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Baik, kasus yang kedua. Ibu Saskia bisa membantu saya untuk membacakan? Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya
bahwa dia benci pada Ibrani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda jika penjelasan seperti ini? Terima kasih Ibu Saskia, dan berikut adalah jawaban yang diberikan Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kira-kira ini adalah kebutuhan apa yang coba Dinda penuhi? Kebebasan, kesenangan. Apalagi jawabannya? Coba kita cek ya, apakah itu kesenangan atau kebebasan. Dan ternyata kesenangan. Kenapa? Karena di sini ada kata udah seru jadinya. Ya. Lanjut, di sini ada kasus yang ketiga. Oke. Bapak Henry bisa membantu saya membacakannya? Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Dan berikut adalah jawaban dari Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Coba, penguasaan kah? Oke. Kelas 5? Penguasaan kah? Kita cek jawabannya. Ternyata penguasaan. Betul, tepuk tangan buat Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Ya, ternyata apa yang dilakukan kita ataupun murid kita pasti ada tujuannya dan mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar masing-masing. Kemudian sebagai seorang guru, tentunya ketika menemukan murid yang melakukan kesalahan atau melanggar sesuatu tata tertib, ada tindakan yang dilakukan. Dan tindakan itu tidak terlepas dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, biasanya dalam posisi penghukum ini guru melakukan hukuman baik secara verbal ataupun fisik. Semoga di sini tidak ada, dan biasanya terkesan kasar. Dan kata-kata yang diucapkannya bisa berupa yang pertama, patuhi aturanku atau awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Kemudian, pasti selalu yang terakhir selesai. Kemudian guru yang seperti ini selalu percaya bahwa cara yang terbaik adalah cara dia sendiri tanpa menghiraukan apa yang dilakukan oleh muridnya. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini cenderung gurunya lebih lembut dan biasanya berbicara dalam keadaan hening. Tapi di hening di sini bisa mengintimidasi dan juga cenderung anak lebih merasa bersalah, bahkan tidak percaya diri dan takut akan perbuatan yang dia lakukan. Dan ini kata-kata yang sering diucapkan ketika guru berada dalam posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini lembut kata-katanya. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dan di posisi ini, murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya sendiri, sehingga murid merasa tidak berharga dan merasa dirinya telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini posisi yang kedua, tenang, begitu lembut dalam keheningan, tapi sedikit mengintimidasi anak karena membuat diri anak bersalah atas perbuatannya. Yang ketiga adalah posisi teman.
Nah, posisi ini seakan-akan tidak ada sekat antara guru dan murid. Tapi dengan tidak ada sekatnya ini bisa membawa dampak positif, tapi justru bisa membawa dampak yang negatif juga. Oke. Dampak negatif yang ditimbulkan dari posisi teman yaitu bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa terhadap guru tersebut karena murid tersebut sudah percaya kepada guru tersebut dan kemudian akan terbersih dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Kemudian murid akan merasa dikecewakan, juga tidak akan mau berusaha lagi. Dampak negatif yang lainnya adalah timbulnya murid yang hanya mau bertindak saat ada guru tertentu saja yang sudah dianggap dia temannya. Tetapi dengan guru yang lain dia tidak mau, sehingga dia atau murid ini cenderung tergantung pada guru tersebut. Dan berikut adalah kata-kata yang mereka ucapkan. Ayo, bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat, tidak ada bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ternyata posisi ini membawa dampak negatif juga bagi siswa. Selanjutnya posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini, kita hanya sebagai pengamat, yaitu mengamati dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, dan pada posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi dengan kata lain, dalam posisi pemantau ini hanya mengingatkan peraturan saja tanpa adanya solusi untuk permasalahannya sendiri. Dan berikut adalah pertanyaan yang diajukan guru ketika menjadi seorang pemantau. Peraturannya apa? Jadi diingatkan tentang peraturan. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi diingatkan saja, dikaitkan dengan peraturan yang telah dibuat. Tapi ketika guru di posisi manajer, di sini murid diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Dan berikut adalah kata-kata yang diberikan oleh posisi manajer. Apa yang kita yakini? Maksudnya di sini adalah dikembalikan lagi ke dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini guru dan murid duduk bersama sehingga guru tidak mengingatkan tentang peraturan lagi, tapi di sini siswa lah yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Next, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru ketika muridnya melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Yang pertama, dan kita akan mencari apakah ini masuknya ke dalam posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau, atau teman. Coba Ibu Bapak Ibu. Yang pertama, pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba kalau kira-kira ini masuknya ke dalam posisi kontrol yang mana? Apa? Pembuat rasa bersalah. Kita simpan dulu ya Pak jawabannya. Yang pertama adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, pernyataannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini guru dalam posisi kontrol apa? Penghukum. Kita simpan dulu penghukum, sebelah sana merasa bersalah. Dan yang ketiga, ayolah, lakukan ini demi saya ya. Teman. Oke, kita keep dulu jawabannya. Dan yang ketiga, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa nih? Posisi apa nih? Manajer. Keep dulu jawabannya. Dan yang terakhir, kamu tidak akan mendapatkan bintang jika kamu tidak menyelesaikan tugas. Penghukum. Kita cek jawabannya. Dan ternyata untuk pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Betul sekali, jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Di sini lebih lembut, tapi terkesan mengintimidasi anak. Jadi dia tidak percaya diri dan merasa
telah mengecewakan orang banyak. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ternyata di sini guru sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Teman, karena di sini terlihat ada kata-kata yang akrab ya. Oke, dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ini diberi, coba Bu, bandingkan dengan yang kelima. Apakah ada perbedaan? Ada. Perbedaannya apa? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Mencari solusi. Yang keempat disuruh untuk mencari solusi. Kalau yang kelima Pak? Ada apa? Ada ancaman. Ada ancaman di sini dan juga tentang peraturan kamu tidak akan diberi bintang. Jadi di sini kita mau memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol yang mana? Saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian ya. Yang mana Bu yang paling tepat? Di posisi mana? Manajer ya. Tepuk tangan buat semuanya. Jawabannya sudah benar semua ya. Lanjut. Ibu, kita sekarang berganti ke dalam keyakinan kelas. Bapak dan Ibu apakah sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Pernah. Biasanya pembuatan keyakinan kelas itu kapan dilaksanakannya? Adakah tujuan yang Bapak Ibu inginkan dari pembuatan keyakinan kelas? Ada. Siapa yang mau bersedia mengemukakan pendapatnya? Apa tujuannya? Aulia. Oke, Bu Aulia. Bagaimana Bu Aulia? Oke, ada siswa lebih disiplin Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah sama semuanya memiliki tujuan seperti Ibu Aulia? Sama. Oke, di sini mengapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas ini seseorang akan lebih tergerak dan juga bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dibandingkan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Karena keyakinan kelas ini dibuat bersama antara guru dan murid. Kemudian bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas? Nah di sini guru membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini berisi tentang pernyataan-pernyataan universal yang diakui bersama. Jadi dibuat bersama, dilakukan bersama, dan juga untuk bersama. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk atau kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak kata. Kemudian keyakinan kelas ini juga bertujuan, dengan tidak terlalu banyak kata ini bertujuan agar mudah diingat dan mudah dipahami oleh setiap warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan keyakinan kelas, dengan keyakinan kelas semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nanti kita akan praktekkan tentang pembuatan keyakinan kelas. Dan berikut adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di awal tahun pelajaran. Di sini yang pertama kita tanya dulu, seperti apa sih kelas yang mereka impikan, yang mereka inginkan. Kemudian dari kalimat-kalimat yang mereka nyatakan kita kelompokkan mana yang sama, mana yang serupa. Kemudian kalimat itu diluruskan. Jikalau ada yang bersifat negatif, kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif. Setelah selesai kita susun, disepakati bersama, ditandatangani, bisa berupa tanda tangan ataupun dibubuhkan cap jari, cap jempol, supaya mereka diingat bahwa ini adalah kesepakatan atau keyakinan yang telah dibuat bersama, bukan atas kehendak guru atau bukan atas kehendak sebagian murid saja. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini berkaitan dengan penyelesaian masalah
yang dilakukan oleh murid, di mana segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, ciri-ciri dari segitiga restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi adalah sebuah perjanjian dan bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Maaf, ini saya salah ketik. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, bukan guru yang menghukum atau memberikan konsekuensi kepada murid, tapi di sini murid diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas perbuatan yang dia lakukan sendiri. Kemudian segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan biasanya di sini adalah kata-kata yang digunakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ditenangkan dulu, distabilkan dulu identitasnya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan ini juga dengan menstabilkan identitas ini kembali meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi tidak menyalahkan siswa, tapi juga dia mencoba memberikan kesempatan kepada murid untuk merenungi kesalahan yang dia lakukan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan beberapa pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanya dulu, solusinya apa dari permasalahan yang dia buat. Kemudian yang terakhir adalah langkahnya menanyakan keyakinan, diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Dengan beberapa pertanyaan yang bisa digunakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, diingatkan. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa jika berbuat demikian? Oke. Kita ulangi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini, guru harus memposisikan seolah-olah guru merasakan apa yang dia rasakan, sehingga dapat menenangkan jiwa siswa, kemudian mengubah identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Dan ini adalah kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mari kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Next, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru mencari tahu alasan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh siswa dengan atau tujuan dari setiap tindakan tersebut. Ini adalah kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk mengetahui bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dengan menimbulkan dorongan intrinsik atau motivasi pada diri siswa itu untuk memotivasi dirinya mencari atau mencapai nilai-nilai kebaikan dengan kata-kata apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan selanjutnya kamu mau jadi seorang, mau menjadi orang seperti apa. Dan berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada permasalahan yang saya temukan di kelas. Ada sebuah kasus, yaitu Akila, siswa kelas 5 kedapatan sedang mengerjakan PR matematika di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Yang pertama, menstabilkan identitas.
coba untuk menstabilkan dulu identitas. Kemarin ada teman kamu juga yang tidak mengerjakan PR. Next, validasi tindakan yang salah. Ditanyakan alasannya mengapa melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan siswa diberikan kesempatan untuk mencari solusi. Kira-kira tanggung jawab itu penting tidak? Untuk kedepannya apa yang dilakukan? Sekarang kamu sudah memiliki kesempatan dan nanti kedepannya kamu akan menjadi orang yang seperti apa, Akila? Baik Ibu dan Bapak, berikut adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap salah satu murid yang mengerjakan PR di kelas tapi sebelum pembelajarannya dimulai. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak, saya akan membagi Bapak dan Ibu ini menjadi 3 kelompok. Di sini ada berapa orang? 1. Yuk, berhitung dulu Bapak Ibu. Dimulai dari Bapak Luki. 1, 2. Oke. Dihitung sampai 3 ya. Kita hitung sampai 3. 1, Bapak Luki. 2, 3. Ulangi. 1, 3. Ibu. 1, 2, 3. 3. 2. Oke. Untuk kelompok 1 silakan bisa bergabung mungkin di sebelah sini. Sebelah sini untuk kelompok 2 dan sebelah sini untuk kelompok 3. Silakan Bapak dan Ibu. Di sini. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, di sini saya memiliki 3 buah kasus. Ada kasus A, kasus B, dan kasus C. Nanti kita akan bermain peran bagaimana pemecahan masalah untuk setiap kasus yang terjadi. Nanti di antara masing-masing kelompok akan ada 2 orang di sini yang berperan sebagai guru dan 2 orang sebagai 1 orang lagi sebagai guru dan 1 orang lagi sebagai murid. Saya akan bagikan kasusnya. Silakan Bapak dan Ibu analisis dulu kasus tersebut. Satu di posisi murid, satu lagi di posisi guru. Nanti di antara masing-masing kelompok ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid.
dianalisis dulu kasusnya berdasarkan posisi motor yang ada. Nanti ada yang berperan sebagai guru, di peran di depan, sebelumnya harus dianalisis dulu kasusnya. Kasusnya ini ada Siapa nanti disebutkan kalau jadi guru nih kalau misalkan kita guru ya berarti ada yang maksudnya kita betul. Nanti kan bisa dijelaskan bahwa untuk melaksanakan segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Nah, tadi sudah disebutkan. Ya, kita sampaikan. Bagaimana? Ini kasus saya. pokoknya kalau kita lalu kita yang ngebuang menemukan semuanya.
Siap? Oke, rolling action. Kamu nilai ulangannya berapa, Amira? Wih, besar aku 90. Yes. 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 Nangis, Amiranya nangis. Dapat 90. 90. Ini kenapa nangis? Oke, Ibu dan Bapak Guru bisa memperhatikan acting di depan. Oke, dan kamu jangan sedih, jangan nangis ya. Nanti Bapak akan tanya dulu ke Ali ya. Ali, ya. Kenapa? Kenapa? Alinya nakal. Kenapa itu? Nangis. Coba Bapak disuruh ya. Ini sebenarnya Pak. Oh, di sini aja. Bapak mau tanya informasi dari berapa? Katanya Amira Sebetulnya saya udah merasa bangga karena nilai saya bisa lebih tinggi dari Amira. Nilai saya 90 dan Amira 60. Oke, yang tahu Alin sudah mendapatkan nilai bagus ya, tapi itu perbuatan yang tidak baik ya. Bapak tahu ya, seorang punya kesalahan ya. Oke, pasti ada salahnya. Bapak ingin tahu nih apa yang menyebabkan nih Alin bisa apa? Kenapa bisa membeli apa alasannya? Sebetulnya saya bangga aja sih Pak karena nilai saya lebih tinggi. Terus dari setiap hari kan Amira biasanya lebih Iya. tinggi. Nah, hari ini saya lebih tinggi, jadi saya bangga. Nah, dapat dari itu Amir sering lagi itu salah atau benar? Saya merasa salah sih Pak. Salah. Tadi Amira Iya. jadi saya minta maaf. Oke, nah kira-kira apa yang dilakukan oleh yang Ali, Pak Ali. itu kan kita udah buat kesepakatannya di awal ya. Coba ingat apa kesepakatan kita? Harus saling menyayangi. Iya,
Minta maaf. Oke, kita minta yuk sekarang yuk. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Iya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu, sudah ada 3 langkah yang terdapat dalam segitiga restitusi, di mana di sini Bapak Henry berperan sebagai Bapak Guru. Yang pertama langkahnya yaitu menstabilkan dulu identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah diingatkan kembali mengenai keyakinan yang telah dibuat. Oke, selanjutnya mangga kelompok 2 ataupun kelompok 3 mana yang sudah siap? Kelompok 2, oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Yo. Boleh mangga. Informasi dari rekan Bapak Guru bahwa ada seseorang yang suka keluar masuk ketika di kelas langsung ke WC lagi untuk WC lagi. Nah untuk itu hari ini silakan yang namanya Pak Bita dan ke depan. Ya Bapak, Siapa apa? Bita? Oh iya. Siapa itu siapa dulu? Iya Bapak, kenapa? Ini kemarin Bapak ada informasi dari rekan Bapak. Jadi Bapak butuh Bapak mengajar di sana. Katanya hasilnya keluar masuk katanya sembelit apa betul itu? Enggak Pak, kata siapa? Bisa kok pernah sembeli. Ada teman Bapak sampai kemarin berapa kali kamu ini mungkin ada sesuatu mungkin di kamu ketika ada di sekolah. Iya, dan kita teh sering makan seblak Pak. Jadi bolak-balik sembelin keluar kelas terus. Kan nggak apa-apa Pak. Memang baru sarapannya tapi untuk ke depan tolong diperhatikan kalau sarapan ketika akan di sekolah jangan makan seblak ya, lebih baik makanan yang bagus-bagus, ada nasi kuning beberapa tempat dan sebagainya. Jangan seblak kalau seblak ya. Jangan makan banget ya, barang saya keluar masuk kita sudah bersama-sama membuat kelas. Nah itu nanti kalau diulangi lagi ya Bapak akan sepakatan bersama sering masuk keluar masuk kelas masuk PSN dan sebagainya itu mungkin sering mengganggu pembelajaran kan. Tapi Pak, sebenarnya saya mau jujur. Sebenarnya saya itu nggak suka beneran. Saya hanya ingin mencari perhatian. Sama teman-teman supaya saya juga dianggap Pak. Gitu sebenarnya Bapak jangan marah. Jadi kesimpulannya bahwa kamu sering keluar masuk kelas, sering keluar masuk PC ya. Ini ya. Pertama, kamu tidak boleh sama sekali. Ya. Yang kedua, ketika kamu akan keluar, permisi, jangan memegang perut supaya teman kalian Coba kita sedikit mengajak ini Bapak dan Ibu bermain pelan berkaitan selalu. Coba, oke Bapak dan Ibu guru yang sebentar kelompok 3. Coba kita akan sedikit refleksi ini dari kedua penampilan baik dari kelompok yang pertama ataupun kelompok yang kedua. Apakah sudah tampak terlihat penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusinya? Bagaimana? Kita refleksi dulu nih dari kelompok 1 yang tadi tidak berperan sebagai Bapak dan Ibu guru, bagaimana pendapatnya? Ya sudah sesuai dengan Langkah. sudah resolusi kan. Yang pertama sudah ada guru menenangkan dulu siswa yang nangis, lalu guru juga menanyakan yang membuat yang penyebab Amira menangis
lagi dan akhirnya meminta maaf. Meminta maaf. Oke, jadi menurut Bapak dan Ibu di sini sebagai pemantau ya, merefleksi dari kegiatan tadi bahwa ketiga langkah dalam segitiga restitusi ini telah terpenuhi ya. Oke, baik, terima kasih kelompok satu. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok satu. Nah, selanjutnya kelompok dua ini bagaimana para anggota kelompok dua yang lain refleksi dari kegiatan yang berperan sebagai guru dan murid? Apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam segitiga restitusi? Boleh, silakan Guru Mini. Oke, sudah sesuai. Oke ya. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok dua. Dan terakhir sekarang kelompok bungsu nih, kelompok tiga. Silakan mangga untuk bermain peran. Oh, ini semuanya bermain peran, ada sesatu. Saya dulu dah. Salah bawang merah tadi. Dan bawang kuning ada. Bawang bombay ada. Wah, bener-bener ini seperti nyata dan membawa satu yang sesungguhnya. Berarti ini kita bukan Ciko tapi Cika ya. Oke, siap. Silakan. Nanti dimarahin loh sama Bu Guru. Biarin aja. Ciko handphone Ciko. Assalamualaikum. Kok yang pikirnya cuma berdua? Yang lainnya mana? Yang pikirnya harusnya bertiga. Saya, Kia, sama Ciko. Cikonya kemana? Nggak tahu, tadi langsung beres-beres, nggak tahu kemana, langsung keluar. Ada yang bilang bolos. Nih, coba duduk dulu ya. Oh iya, 11. Silakan. Yang mau 11. Sini nak, yang duduk sebentar. Betul namanya emang Oh, Sudah mantap. betul lah kata teman-teman. Harusnya hari ini kamu melaksanakan tiket dan kamu pergi dari kelas. Tapi aku sudah pikir, Kata teman-teman kamu tadi pergi membawa tas. iya Bu, aku lapar, pengen segera pulang. Oh sudah sore Bu. Oke, guru mau tanya, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Belum sih. Sesuai dengan keyakinan kelas kita. Coba apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bekerja bersama-sama Bu. Nah, itu bekerja bersama-sama. Di keyakinan kelas kita tercantum ya, bekerja bersama-sama teman, bertanggung jawab. Apakah yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Nah, setelah itu, apakah kamu akan melakukannya lagi? Tapi aku lapar Bu. Ya, setelah kamu melakukan kelas, kamu boleh pulang ya. Setelah sekarang kamu boleh pulang. Nanti kamu boleh masuk. Kalau pulang. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Nah, ini saya bingung mau bertanyanya karena keempatnya ini Semuanya berperan, jadi siapa yang akan merefleksi? Coba semuanya saja, bagaimana? Dari kelompok tiga, menurut kita refleksi sendiri ya, bermain peran ini yang berperan sebagai guru dan ataupun sebagai murid, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam segitiga restitusi? Sesuai. Oke, semuanya sudah sesuai. Dimulai dari langkah apa saja tadi? Yang pertama? Iya, validasi das, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah iya, menggunakan kembali akan keyakinan kelas. Oke, tepuk tangan buat bapak dan guru hebat semuanya. Nah, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana cara
tindakan siswa yang kita anggap telah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang telah kita sepakati. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, mangga? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita tarik kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Tadi kita sudah membahas yang pertama mengenai apa? Disiplin positif. Nah, di mana dalam disiplin positif ini bukan kita yang harus mendisiplinkan orang lain, tapi kita yang harus mendisiplinkan diri sendiri melalui motivasi internalnya, ya. Yang kedua, kemudian tadi kita sudah belajar tentang motivasi eksternal juga. Ada apa saja tadi? Motivasi eksternalnya yang pertama untuk mendapat apa? Penghargaan, ya. Yang kedua adalah karena takut diberi sanksi atau hukuman. Dan tadi juga kita sudah membedakan bagaimana itu sanksi, hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Dan silakan nanti juga dipraktekkan mengenai pembuatan keyakinan kelas jika belum membuat. Tapi seharusnya keyakinan kelas itu adalah dibuat saat awal pembelajaran, ya. Kemudian selanjutnya dalam permasalahan ada kebutuhan dasar juga. Coba saya mau tanya, siapa tadi yang masih ingat kebutuhan dasar itu ada berapa? Ada berapa? Yang pertama ada kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga apa? Kesenangan. Yang keempat kebebasan dan penguasaan. Oke, sangat pintar sekali Ibu Bapak dan Guru, hebat semuanya. Kemudian saya ingatkan kembali mengenai 5 posisi kontrol guru. Ada apa saja? Penghukum, teman, manajer, pemantau, satu lagi, pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir barusan kita praktekkan adalah mengenai penerapan segitiga restitusi. Ada berapa langkah? 3 langkah. Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Alhamdulillah sudah khatam. Semoga dengan apa yang saya sampaikan di sini mengenai budaya positif dapat Ibu terapkan di kelasnya masing-masing atau di sekolah kita tercinta di SDN 006 Buah Batu. Boleh Mangga, silakan bagaimana? Untuk keyakinan kelas, kebetulan saya mengajar kelas 1. Kalau untuk keyakinan kelas dilakukan pada awal semester pertama, kayaknya kalau di kelas 1 belum bisa ya. Jadi kalau dilakukan sewaktu semester 2 itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu, karena kan kita tahu kondisinya bahwa kelas 1 itu mungkin ada sebagian siswa yang sudah bisa membaca atau justru belum sama sekali. Itu kita tidak bisa memaksakan jika kondisinya seperti itu. Itu mungkin untuk kelas 1 bisa kondisional. Jadi tergantung kondisi siswanya begitu. Tapi berlainan dengan siswa kelas atas ini kan sudah bisa gitu sendiri. Oke, maka ada yang lain? Silakan. Boleh Bapak? Andai kata di kelas saya memiliki siswa yang kebutuhan khusus untuk menerapkan itu seperti itu. Menerapkannya dalam hal apa? Misalkan dalam keyakinan kelas. Pembuatan. Ya, cara si anak dia mengikuti keyakinan kelas tersebut. Maka dalam unsurnya ya mungkin ABK itu agak banyak jenisnya. Saya sebutkan aja salah satunya mungkin bukan keterbelakangan apa namanya? Ya itulah pokoknya lupa lagi nama. Jadi inti dari pertanyaan Bapak adalah bagaimana menerapkan keyakinan kelas jika siswanya memiliki kebutuhan khusus. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kita selaku guru tidak bisa serta-merta ya Pak ya menjas bahwa siswa tersebut memiliki kebutuhan khusus tanpa ada sentuhan dari seseorang yang memiliki keahlian atau lebih tepatnya adalah psikiater. Dan dalam hal penerapan keyakinan kelas, kita mungkin belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi atau sebelumnya kita juga pernah mengupas mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah, nanti Bapak bisa menyesuaikan Bapak nanti bisa menyesuaikan bagaimana kondisi siswa tersebut dan kita tidak boleh memaksa.
Karena kan tadi ingat kita ada 5 posisi kontrol kan Pak. Nah kita kembali lagi ke sana, ke dalam 5 posisi kontrol tersebut. Oke, mangga Bapak dan Ibu yang lainnya. Tidak ada? Jika tidak ada, mungkin sekian pemaparan saya kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Bapak semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kehilapan. Kemudian untuk selanjutnya, oke, ada yang ingin ditanyakan tuh bisa? Tidak ada, oke. Nanti sakit perut lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan Disabilitas ini. Sebelum kita luar ada jawaban Ibu oleh buat Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu dan sudah mengenal juga jika saya berkata guru penggerak, Ibu Bapak menjawab tergerak, bergerak, menggerak. Sekali lagi, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Sekali lagi ya, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya Pak? Boleh, Pak.